pelaksanaan HUT RI ke-76 di masa pandemi. Penangkapan pelaku peretasan situs Sekretariat Kabinet RI. Pelaksanaan vaksinasi secara drive-thru di Kota Magelang. Halo, selamat siang pemirsa. Motion Siang kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Renanda. Dan saya Arya, kami akan menyajikan berita aktual dari berbagai daerah di Indonesia selama 1 jam ke depan. Inilah Motion Siang selengkapnya. Masuk ke berita pertama. Presiden Joko Widodo membacakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2022 dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI. Lebih dari 800 undangan hadir secara fisik dan juga virtual. Untuk informasi selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ardim di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Ardim, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Arya dan Renanda. Telah berlangsung sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI dengan agenda penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan pembacaan RAPBN tahun 2022. Informasi yang kami dapatkan dari CNN.com, sebanyak 60 undangan menghadiri sidang secara langsung dan lebih dari 800 undangan hadir secara virtual. Salah satu yang hadir secara langsung yaitu Presiden Joko Widodo dengan pakaian khas suku Baduy dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan pakaian khas suku Mandar. Presiden membuka persidangan dengan pidato presiden dan juga pidato kenegaraan. Di dalam pidatonya, Presiden menyampaikan perihal pandemi COVID-19, investasi, dan reformasi struktural. Kemudian dilanjutkan pembacaan RAPBN tahun 2022. Dalam rancangan tersebut, pemerintah memiliki 6 fokus utama kebijakan, diantaranya memprioritaskan sektor kesehatan untuk mengendalikan COVID-19 dan melindungi masyarakat menengah ke bawah dalam hal perlindungan sosial. Selain itu, meningkatkan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan juga kemampuan teknologi. Pemerintah juga menguatkan desentralisasi fiskal dan reformasi penganggaran dengan penerapan zero-based budgeting atau memulai ulang penganggaran. Dengan 6 fokus tersebut, pemerintah menganggarkan 2.708,7 triliun rupiah untuk keperluan belanja negara. Anggaran tersebut terdiri dari keperluan belanja pemerintah pusat senilai 1.938,3 triliun rupiah dan transfer ke daerah dan dana desa senilai 770,4 triliun rupiah. Pemerintah juga membagi anggaran tersebut ke beberapa sektor seperti anggaran kesehatan sebesar 255,3 triliun rupiah dan perlindungan sosial sebesar 427,5 triliun rupiah. Sektor pendidikan mendapatkan anggaran sebesar 541,7 triliun rupiah dan optimalisasi teknologi sebesar 27,4 triliun rupiah. Sektor ketahanan pangan mendapat anggaran sebesar 76,9 triliun rupiah dan pembangunan infrastruktur sebesar 384,8 triliun rupiah. Adanya fokus pemerintah dan penganggaran tersebut, harapannya pemerintah dapat memulihkan sosial dan perekonomian melalui kebijakan fiskal yang ekspansif. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Jakarta. Ardi melaporkan untuk Motion Siang. Kembali ke Arya dan Renanda. Baik, terima kasih Ardi atas laporannya. Kita masuk ke berita selanjutnya. Polisi telah menangkap kedua pelaku peretasan situs setkap.go.id milik Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Kedua pelaku yang masih berusia 17 dan 18 tahun ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Saat ini kami telah bergabung dengan reporter Fatir di Mabes Polri Jakarta Selatan. Fatir, apa saja informasi yang telah Anda peroleh dan bagaimana penjelasan polisi mengenai penangkapan kedua pelaku? Baik, terima kasih Arya dan Renanda. Saat ini, Bareskrim Polri telah berhasil menangkap kedua pelaku peretasan situs Sekretariat Kabinet, yakni ZJY alias BS yang masih berusia 18 tahun dan MLA yang masih 17 tahun. Keduanya merupakan warga Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, dan ditangkap pada waktu yang berbeda. Tim Cyber Bareskrim bersama Polda Sumatera Barat menangkap pelaku berinisial BS pada Kamis 5 Agustus lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit laptop dan ponsel. Sehari setelahnya,
polisi menangkap pelaku berinisial MLA di Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatera Barat pada Jumat 6 Agustus. Polisi turut menyita 2 unit ponsel dan 1 unit laptop sebagai barang bukti. Dari keterangan polisi sampai saat ini, peretasan ini bermotif untuk mencari keuntungan. Dari keterangan polisi sampai saat ini, motif kedua pelaku melakukan peretasan untuk mencari keuntungan. Pelaku menjual script backdoor, yakni perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses sistem web tanpa perlu verifikasi. Script ini didapat dengan cara meretas situs pemerintah dan menjualnya kepada orang yang membutuhkan. Sebelumnya, pelaku juga pernah meretas sebanyak 650 website di dalam dan luar negeri. Dalam penelusuran polisi, peretasan yang terjadi mulai hari Jumat 30 Juli lalu berawal ketika MLA melakukan peretasan pada situs Sekretariat Kabinet dan dilanjut pelaku ZJY melakukan defacing, yakni mengubah tampilan website sehingga website tidak bisa diakses selama 3 hari. Dan berikut penjelasan dari Kabag Humas Polri, Ahmad Ramadan. Dapat diketahui sebelumnya bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, ML melakukan peretasan laman Setkap RI, kemudian meminta BS untuk melakukan defacing terhadap website Setkap Go.id dengan cara merubah tampilan website dengan tidak semestinya, sehingga website tidak dapat digunakan dan bertuliskan PWNED BYZYY Fit Lutfi Fek. Informasi lain yang saya dapatkan dari Sekretariat Kabinet bahwa menyampaikan bahwa tidak ada file penting yang terdapat di dalam website tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, website untuk saat ini telah bisa diakses kembali. Akibat perbuatannya, kedua pelaku, yakni MLA dan ZJY, terjerat pasal UU ITE yakni pasal 30 nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Saat ini BS telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri, sementara ML ditahan di Balai Pemasyarakatan Anak Cipayung, Jakarta Timur. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Dari Jakarta Selatan, Fatih Rohman kembali ke Arya dan Renanda. Baik, terima kasih Fatir laporannya. Kita ke berita selanjutnya. Pemirsa, tahun ini kita merayakan HUT RI ke-76 di masa pandemi. Iya, benar sekali Dimas. Namun akan ada yang berbeda nantinya, mulai dari jumlah pasukan pengibar bendera hingga rangkaian upacara. Lalu bagaimana proses upacara bendera HUT RI ke-76 kali ini? Kita akan menyaksikan pelaksanaan upacara bendera dari Istana Merdeka dan dari Jawa Tengah. Dimulai dari Istana Merdeka terlebih dahulu, kita sudah bergabung dengan reporter Nadia. Nadia, bagaimana pelaksanaan HUT RI ke-76 di Istana Merdeka saat ini? Terima kasih Renanda dan juga Arya di studio. Pemirsa, pelaksanaan HUT RI ke-76 kali ini mengangkat tema yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tunggu. Dilaksanakan secara langsung dan juga virtual pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Upacara diselenggarakan secara sederhana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan membatasi jumlah peserta yang hadir. Pada undangan virtual melalui media Zoom ada sekitar 45.125 orang yang hadir. Tidak hanya dari masyarakat umum saja, tetapi juga ada dari Menteri Kabinet Maju dan Menteri Sekretaris Negara beserta jajaran lainnya. Presiden Joko Widodo memimpin langsung jalannya upacara ini. Terlihat selama upacara berlangsung, Presiden mengenakan pakaian adat dari Provinsi Lampung. Pakaian ini memiliki banyak sekali makna. Baju dan celana putih yang dikenakan Jokowi dipandang sebagai warna tertinggi dalam prosesi adat Lampung. Kain yang disampirkan di atas baju Jokowi pun memiliki nama yaitu sarung tumpal yang menggambarkan keagungan. Dan ikat kepala yang dipakai Jokowi mempunyai makna yaitu pemimpin yang dapat melindungi rakyatnya. Menariknya jika tahun lalu pasukan pengibar bendera berjumlah 3 orang, tahun ini jumlah pasukan pengibar bendera menggunakan formasi lengkap yaitu 17,
8, dan 45. Kepala Staf Garnisun Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi mengungkapkan bahwa mengapa pelaksanaan HUT RI tahun ini menggunakan formasi lengkap, karena mohon maaf maksud saya dikarenakan masa pelatihan hingga pelaksanaan upacara sudah menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Berikut pernyataan dari Kepala Staf Garnisun Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya. Dan Paskibraka itu wajib melaksanakan swab PCR atau antigen secara berkala. Selain itu pemirsa, Presiden Joko Widodo tidak menyerahkan bendera merah putih. Ardelia Mutia Zahwa, perwakilan dari Sumatera Utara dari pasukan 8, mengambil langsung bendera merah putih dari mimbar inspektur upacara. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada laporan dari Albertus Wida dari Jawa Tengah. Silakan Albertus laporannya. Baik, terima kasih Nadia. Saat ini saya sudah berada di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah untuk memantau kegiatan upacara yang sedang berlangsung pada saat ini. Jika biasanya upacara Hari Kemerdekaan di Jawa Tengah diselenggarakan secara meriah, kali ini Asrama Haji Donohudan Boyolali yang menjadi pusat isolasi COVID-19 di Jawa Tengah dipilih menjadi lokasi pengibaran bendera merah putih dalam upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Menariknya, upacara ini diikuti oleh sekitar 100 pasien isolasi COVID-19 dan 10 tenaga kesehatan yang berlangsung secara sederhana dan cukup singkat, hanya 30 menit saja. Upacara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menggunakan hazmat lengkap. Alasan Ganjar Pranowo memakai hazmat lengkap adalah untuk menghormati para nakes yang sudah berjuang di garda depan. Juga untuk memberi semangat kepada para pasien yang sedang isolasi dan berjuang melawan COVID-19. Tidak hanya itu, pengibar bendera dan petugas upacara lainnya juga menggunakan APD lengkap. Sedangkan petugas upacara lainnya yang berada di zona kuning tidak menggunakan APD lengkap, tetapi mereka tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti masker double. Pada pidatonya, Ganjar menyoroti Indonesia saat ini masih dalam masa krisis pandemi COVID-19. Sehingga tidak memungkiri bahwa Indonesia belum 100% merdeka dalam dunia kesehatan. Namun, Ganjar juga berpesan agar seluruhnya tetap bersemangat, bahu-membahu, dan juga gotong royong untuk melawan COVID-19 seperti yang ia sampaikan berikut ini. Perjuangan harus terus dilakukan. Cita-cita kemandirian harus kita wujudkan. Percuma selama ini kita menyebut diri sebagai bangsa besar, kalau ternyata riset saja masih lemah. Percuma kita membanggakan diri sebagai bangsa adiluhung kalau laboratoriumnya masih jadul. Tidak bisa diadu di kancah dunia. Mulai sekarang, ayo gotong royong. Bangun, bangkit, bahu-membahu menyiapkan segala hal. Kita tingkatkan riset ilmu pengetahuan. Kita perbanyak laboratorium dan kita tingkatkan kelasnya. Apa kita tidak ingin bisa membuat obat-obatan sendiri? Menciptakan vaksin sendiri? Membuat reagen sendiri dan alat kesehatan sendiri. Masa untuk mencukupi kebutuhan masker saja saat itu kita mesti impor. Meskipun berlangsung dengan sederhana dan sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun upacara hari ini tetap berlangsung dengan khidmat. Menariknya, tadi Ganjar sempat memberikan hadiah kepada peserta upacara yang berulang tahun pada hari ini. Hadiah tersebut bertujuan untuk memberikan semangat agar warga tersebut dapat melawan pandemi COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Boyolali, Albertus Wida, kembali ke Renanda dan Arya. Baik, terima kasih Nadia dan Albertus laporannya. Pemirsa, pemerintah kota Yogyakarta menetapkan Malioboro sebagai kawasan wajib vaksinasi dan memakai masker. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Motion Siang. Selamat siang pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Motion Siang. Pemerintah kota Yogyakarta menetapkan Malioboro sebagai kawasan wajib vaksinasi dan memakai masker. Hal itu guna mengendalikan penularan COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana keadaan di kawasan Malioboro, kita sudah terhubung bersama reporter Motion Siang. Ada Fidel di lokasi. Fidel, bagaimana keadaan Malioboro saat ini? Baik, terima kasih Arya dan juga Renanda. Pemirsa, pemerintah kota Yogyakarta telah menetapkan kawasan Malioboro sebagai kawasan wajib bermasker dan juga wajib bervaksin. Kebijakan ini disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.
Dalam kebijakan ini nantinya akan disediakan atau disiapkan pasukan pengaman Malioboro atau Jogoboro untuk melakukan pengecekan kepada para wisatawan yang datang. Nantinya jika wisatawan belum memiliki sertifikat vaksinasi COVID-19, mereka akan diarahkan ke stasiun Tugu untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Berikut ini pernyataan dari Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Menyediakan beberapa petugas untuk mensampling masyarakat dengan pertanyaan sederhana. Bapak sudah divaksin? Kalau sudah, tunjukkan kartu identitas vaksinnya. Kan gitu. Nah, kalau belum, tentu bukan kita minta keluar dari Malioboro, tetapi kita minta divaksin dulu. Tempatnya di ujung. Selain menjadi kawasan wajib masker dan wajib vaksin, di Malioboro juga akan ada pembatasan waktu wisata dan parkir bus. Aturan-aturan baru ini rencananya akan dijalankan saat tak ada lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Yogyakarta. Aturan pembatasan waktu ini diberlakukan untuk parkir kendaraan selama 3 jam dan pembatasan waktu kunjungan selama 2 jam. Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Ekwanto, juga menyatakan 11 pintu masuk Malioboro akan dijaga semua. Untuk meminimalisir kebocoran pengunjung, ada 40 personil khusus yang akan disiapkan untuk pengecekan kartu vaksin. Sepanjang masa PPKM level 4 ini, pihaknya akan melakukan pematangan pada aturan baru ini. Sementara itu, pengelola mal di Malioboro, Yogyakarta menyambut positif rencana uji coba pembukaan mal. Jika mal sudah boleh kembali beroperasi, beberapa treatment telah disiapkan oleh pengelola untuk mencegah kasus positif COVID-19. Jika uji coba jadi dilaksanakan, pengelola sudah siap mensosialisasikan aplikasi peduli lingkungan kepada seluruh karyawan mal dan juga pemilik gerai. Aplikasi ini adalah program pemerintah pusat untuk mendata kasus COVID-19 di Indonesia. Demikian laporan dari Malioboro, Yogyakarta. Kembali ke Arya dan Renanda. Baik, terima kasih Fidel laporannya. Kita ke berita selanjutnya. Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 memberikan dampak yang cukup besar bagi para pelaku usaha. Adanya PPKM ini membuat jumlah pengunjung turun, hingga beberapa pedagang menutup kegiatan usahanya. Untuk informasi lebih lanjut, kami sudah bergabung dengan reporter Nadine di Yogyakarta. Nadine, bagaimana kondisi di sana? Baik, terima kasih Arya dan juga Renanda. Pemirsa, dilansir dari radartegal.com, pandemi COVID-19 sudah meruntuhkan sekitar 40% usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Yogyakarta pada tahun 2020, dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan dengan total 86%. Minimnya bantuan dana dari pemerintah di tiap bulannya membuat para pengurus Masjid Jogokarian tergerak untuk membantu para pelaku UMKM dengan mengadakan pasar rakyat. Pasar rakyat kali ini diadakan mulai dari tanggal 8 hingga 15 Agustus dengan kurang lebih 20 UMKM yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kalau awalnya itu dianggarkan sebesar 4 juta per harinya, tapi sampai penutupan itu angkanya udah hampir mendekati 30 juta per hari. Kemudian untuk pelaksanaan pasar rakyat tersendiri, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan adanya Satgas yang standby 24 jam. Kemudian pengurus masjid juga menyediakan alat tes Ginos, jadi keadaannya semua itu bisa terpantau dengan aman. Yang membedakan pasar rakyat ini dengan pasar rakyat pada umumnya adalah dengan menerapkan sistem voucher sebagai alat transaksi dengan para penjual atau para pelaku UMKM. Voucher ini didapatkan jika masyarakat ataupun warga melaksanakan sholat wajib berjamaah di Masjid Jogokarian. Para jamaah yang telah melaksanakan sholat akan diberikan satu voucher senilai Rp10.000 yang kemudian bisa ditukarkan di para pelaku UMKM yang sudah membuka stand makanan ataupun sembakonya di pelataran masjid. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan, dan diharapkan dengan sistem voucher ini mampu mengurangi jumlah kerumunan.
Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Dari Yogyakarta, Nadine melaporkan untuk Motion TV. Kembali ke Arya dan juga Renanda di studio. Baik, terima kasih Nadine atas laporannya. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya percepatan vaksinasi di sejumlah daerah untuk mencapai target pembentukan herd immunity sebesar 70%. Untuk mengetahui bagaimana jalannya proses percepatan vaksinasi, kami sudah terhubung dengan Tegar di Provinsi DIY, Birgita di Kota Magelang, dan Patatri di Kota Madiun. Kita menuju ke Provinsi DIY terlebih dahulu, sudah ada Tegar Saputra di lokasi. Baik Tegar, dapat dijelaskan bagaimana proses berjalannya vaksinasi di sana? Baik, terima kasih Arya dan Renanda. Sehubungan dengan tingginya angka kasus positif COVID-19, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta atau DIY membentuk satuan tugas atau Satgas Vaksinasi COVID-19 di tingkat RT RW. Tercatat, pada tanggal 15 Agustus, angka konfirmasi kasus positif COVID-19 yaitu sebanyak 933 kasus. Rencananya, untuk vaksinasi di tingkat RT RW akan dilaksanakan di bawah koordinasi kota atau kabupaten. Untuk teknisnya, pihak kelurahan setempat akan mengumpulkan warga yang divaksin, kecuali untuk disabilitas yang akan dilakukan penjemputan ke rumah. Untuk mempercepat jalannya proses vaksinasi, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu kerjasama yang terbentuk adalah penyelenggaraan vaksinasi atas kerjasama Polda DIY bersama Hiswana Migas pada Kamis 12 Agustus di Rest Area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Ambar Ketawang, Sleman. Vaksinasi tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam 10. Untuk stok dosis vaksin, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih aman, yaitu sebanyak 43.805 vial yang sudah dialokasikan untuk kota atau kabupaten. Gubernur DIY mengatakan akan ada 60.000 dosis vaksin yang dikirim dari pemerintah pusat ke DIY. Progres vaksinasi persentase di DIY tercatat pada tanggal 9 Agustus. Sebanyak 43,34% telah dilakukan vaksinasi dosis 1, sedangkan untuk vaksinasi dosis 2 yaitu 16,78%. Dalam percepatan ini, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY juga mendapat bantuan 120 tenaga dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Provinsi DIY ditargetkan dapat menuntaskan vaksinasi pada bulan Oktober tahun ini. Target itu sesuai dengan arahan Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Berikut pernyataan dari Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Diharapkan nanti Agustus ini bisa sampai awal September ini 50%, nanti sampai harapan kita syukur bisa lebih, tapi harapannya Oktober ini harus bisa 100% diharapkan oleh pemerintah pusat gitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sudah ada rekan kami, Gita langsung dari Kota Magelang. Silahkan Gita. Baik, terima kasih Tegar. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suroyo Magelang yang sedang melakukan program vaksinasi. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini RSJ menggelar vaksin bertajuk Suroyo Saumas secara drive-thru. Ini merupakan program vaksinasi drive-thru pertama di Magelang. Peserta dapat melakukan vaksinasi setelah terlebih dahulu mendaftar di website resmi RSJ dan membawa kendaraan pribadi. Melihat efektivitas dan penggunaan protokol kesehatan yang baik, kemungkinan besar konsep drive-thru ini akan dilakukan secara berkala oleh RSJ. Ya, dan juga pada hari Senin tanggal 16 Agustus kemarin dalam unggahan resmi di Twitter RSJ, @RSJ_Suroyo_MGL, membuka pendaftaran layanan vaksinasi drive-thru edisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Kali ini RSJ menyediakan 1.700 kuota vaksin Sinovac untuk dosis pertama dan kedua. Pelayanan vaksinasi ini dimulai pada tanggal 18 dan 19 Agustus. Yang boleh mendaftar dan mengikuti vaksin ini adalah khusus bagi warga yang ber-KTP Kota Magelang. Vaksinasi ini dibuka untuk umum mulai dari usia 12 tahun ke atas dan layanan untuk ibu hamil dengan syarat
usia kandungan minimal 13 minggu. Koordinator Pelayanan Medik RSJ Magelang Dr. Yuni Ramawati mengatakan bahwa antusiasme warga Kota Magelang untuk mengikuti program vaksinasi ini sangat tinggi. Berikut pernyataan dari Koordinator Pelayanan Medik RSJ Magelang Dr. Yuni Ramawati. Pelaksanaan drive-thru ini sendiri, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Bahkan kami masih menerima permintaan dari masyarakat, ditambah dong kuotanya 50 saja, sampai seperti itu. Tapi kami jawab bahwa tenang saja, bahwa vaksinasi drive-thru ini tidak hanya akan berjalan pada gelombang ini saja. Nanti kami masih memiliki kuota vaksin sekitar Rp400 yang nanti akan kita berikan juga ke masyarakat. Nanti akan kita umumkan. Begitupun dengan masyarakat Kota Magelang yang sudah divaksin mencapai persentase 65%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Intan Suharyati mengatakan bahwa capaian vaksinasi COVID-19 Kota Magelang terbanyak ketiga se-Jawa Tengah, dengan Kota Semarang berada di peringkat kedua dan Kota Surakarta berada di peringkat pertama. Ia mengatakan bahwa Kota Magelang dapat menduduki peringkat ketiga karena hampir target vaksinasi 2 dosis sudah di atas 50%. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Saat ini sudah ada rekan kami Pak Tatri langsung dari Kota Madiun. Silakan Pak Tatri. Baik, terima kasih Birgita. Per 9 Agustus 2021, vaksinasi di Kota Madiun sudah mencapai 51%. Artinya Kota Madiun hampir mencapai herd immunity yang telah ditargetkan sebesar 70% dari total masyarakat. Persentase tersebut berasal dari tenaga kesehatan, pelayanan publik, lansia, masyarakat rentan, dan masyarakat umum, serta vaksinasi untuk remaja. Adapun kegiatan percepatan vaksinasi lainnya seperti Universitas Muhammadiyah Madiun bersama Kemenkes RI yang menyelenggarakan vaksinasi lintas agama. Antusiasme masyarakat mengikuti vaksinasi lintas agama ini cukup tinggi. Sebanyak 4.060 peserta mengikuti kegiatan vaksinasi ini dengan pendaftaran melalui Google Form. Kegiatan ini juga tidak lepas dari peran komunitas kelompok sosial kemasyarakatan, dalam hal ini adalah lintas agama. Menurut keterangan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun, Mujahidin, masyarakat yang mengikuti kegiatan vaksinasi ini mendapatkan vaksin jenis Sinovac. Selain kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Madiun bersama Kemenkes RI, pada 15 Agustus lalu, sebanyak 555 anggota pramuka di Kota Madiun menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi terhadap anggota pramuka ini berlokasi di SMPN 4 Kota Madiun. Kegiatan vaksinasi terhadap anggota pramuka ini merupakan salah satu rangkaian launching 60.000 sasaran vaksinasi tingkat Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-60 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bersamaan dengan momentum peringatan Hari Pramuka ke-60 ini, Wali Kota Madiun, Maidi, berpesan kepada seluruh anggota pramuka di Kota Madiun untuk tetap menjadi pelopor protokol kesehatan. Berikut merupakan pernyataan dari Wali Kota Madiun, Maidi. Kita bersama di SMK yang dihadiri semua komandan juga dari teman-teman dari semuanya. Dan hari ini juga dengan pramuka yang ini untuk memerangi COVID, menghindari bahwa COVID tidak ke anak-anak, maka ada vaksin 555 kita vaksin pagi ini, dan sebagian sudah diterima untuk masyarakat. Di balik upaya percepatan vaksinasi di Kota Madiun, ternyata Kota Madiun sempat mengalami kekurangan stok vaksin. Pada Selasa 3 Agustus 2021 lalu, tepatnya pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, hanya ada 1.000 dosis vaksin yang tiba, dan vaksin tersebut tidak melalui tahap masuk gudang, namun langsung digunakan untuk vaksinasi kepada siswa-siswi SMAN 1 Kota Madiun pada pagi harinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari Kota Madiun, Pak Tatri Paritrana melaporkan untuk Motion TV. Kembali ke Arya dan Renanda.
Baik, terima kasih Tegar, Gita, dan Pak Tatri atas laporannya. Puluhan rumah di Grogol Petamburan, Jakarta Barat terbakar kemarin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Motion Siang. Selamat siang pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Motion Siang. Puluhan rumah di Grogol Petamburan, Jakarta Barat terbakar kemarin. Selain membakar puluhan rumah dan tempat usaha, peristiwa ini juga mengakibatkan 1 orang terluka. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan Ervinda di Jakarta. Ervinda, bagaimana kondisi di sana? Baik, terima kasih Renanda dan juga Arya. Saat ini saya berada di tempat kejadian terjadinya kebakaran yang tepatnya di Jalan Muardi, RT 12 RW 2 Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kebakaran yang terjadi Senin malam pukul 19.12 waktu Indonesia Barat menyisakan luka yang sangat dalam bagi warganya. Kronologinya adalah seorang ibu berusia 70 tahun sedang memasak di dapur menggunakan kompor gas. Namun ketika memasak keluar percikan api yang kemudian merambat ke rumah warga dan menghanguskan beberapa rumah warga. Ada 45 keluarga yang menjadi korban. Sebelumnya, kebakaran juga sempat terjadi siang hari, tepatnya di Jalan Indraloka 4, RT 6 dan RT 8, RW 6 Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Total ada 1.200 meter persegi lahan yang terbakar dan juga 48 rumah yang terbakar hangus di daerah Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sehingga warga mengungsi ke pengungsian yang sudah disediakan. Mari kita dengarkan kesaksian dari Bapak Hendrik selaku RT. Mereka butuh bantuannya obat-obatan, tambah lagi yang paling utama bahan material gitu. Suku Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat mulai mengarahkan petugasnya pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dan api mulai padam pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Dalam pemadaman tersebut diterjunkan 28 unit mobil pemadam kebakaran dan 140 personel petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang sangat besar agar cepat dipadamkan. Dalam sehari, Grogol Petamburan, Jakarta Barat mengalami 2 kali kebakaran yang cukup hebat dan mengalami kerugian 1,5 miliar rupiah di daerah tersebut. Dalam kejadian tersebut, di daerah Indraloka tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Namun di daerah Jalan Muardi terdapat seorang ibu yang terluka akibat terjebak kobaran api yang sangat panas. Namun ketika sudah dibawa ke rumah sakit, kondisi beliau cukup stabil sehingga dapat selamat. Kalau di Jalan Muardi ada korban ibu-ibu manula ya, itu terjerat api, terjerat api, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi kondisinya stabil. Menurut beliau pula, saat kejadian rumah yang terbakar sangatlah hangus, sehingga dikit barang-barang yang bisa diselamatkan. Namun hingga siang hari ini masih banyak warga dan juga relawan yang masih berusaha membersihkan barang-barangnya yang terbakar sehingga yang masih bisa digunakan mereka gunakan kembali. BNPB dan juga Dinas Sosial serta bantuan air bersih sudah tersedia dan sudah siap didistribusikan kepada warga sekitar. Ervinda Zahra dari Jakarta, Motion Siang melaporkan. Baik, terima kasih Ervinda atas laporannya. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru yaitu sistem ganjil genap untuk menggantikan kegiatan penyekatan yang telah dilakukan selama masa PPKM. Kebijakan tersebut juga berimbas pada sistem transportasi umum, salah satunya yaitu PT Transjakarta. Untuk informasi selanjutnya, kami sudah terhubung dengan 2 reporter Motion Siang. Ada Syaula dan Raka. Pertama kita ke Jalan Sudirman terlebih dahulu. Syaula, silakan laporannya. Baik, terima kasih Arya dan Renanda di studio. Pemirsa, memang saat ini DKI Jakarta sudah mulai memberlakukan sistem ganjil genap untuk menggantikan sistem penyekatan di 100 titik ruas jalan DKI Jakarta yang sebelumnya lebih dulu diberlakukan sejak masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 berlangsung. Sistem penyekatan digantikan dengan sistem ganjil genap dengan tujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat sekaligus mempermudah para petugas dalam menyeleksi kendaraan-kendaraan yang hendak memasuki ruas-ruas jalan di DKI Jakarta selama masa pandemi COVID-19. Sistem ganjil genap ini akan diberlakukan mulai hari ini tanggal 12 hingga tanggal 12 Agustus mendatang dengan jam operasional mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam.
Dan tidak hanya diberlakukan di Jalan Sudirman di mana kondisi saat ini saya berada, ganjil genap juga akan diberlakukan di 7 ruas jalan lainnya di DKI Jakarta, yakni di Jalan MH Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, dan di Jalan Gatot Subroto. Dan untuk mekanismenya sendiri nantinya para petugas akan ditempatkan di beberapa ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap untuk melakukan pemeriksaan. Dan tidak sama seperti pada masa penyekatan yang lalu, pada saat itu memang para petugas akan memberhentikan semua kendaraan yang melintas dan akan meminta pengendara tersebut untuk menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Namun pada sistem ganjil genap kali ini akan sangat memudahkan para petugas karena petugas hanya akan memberhentikan kendaraan-kendaraan dengan plat nomor yang berbeda dari tanggal perjalanannya. Dan bagi kendaraan dengan plat nomor yang berbeda nantinya petugas akan meminta untuk menunjukkan STRP, atau jika tidak terpaksa petugas akan meminta pengendara tersebut untuk putar balik atau mencari jalan lain. Dan menurut Direktur Lalu Lintas Korlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo-Yogo, ia memastikan bahwa belum ada sanksi penilangan bagi para pengendara yang melanggar aturan sistem ganjil genap kali ini. Dan pemirsa, di Jalan Sudirman saat ini di mana kondisi saya berada, menurut pantauan kami mayoritas kendaraan yang melintas sudah sesuai dengan tanggal perjalanan hari ini. Namun tadi juga beberapa ditemui kendaraan-kendaraan yang memang masih tidak sesuai dengan tanggal hari ini. Dan untuk hal tersebut, kenapa masih banyak kendaraan-kendaraan yang belum tahu gitu penerapan sistem ganjil genap, karena informasi ganjil genap DKI Jakarta yang belum mereka ketahui secara pasti. Oleh karena itu sampai saat ini para petugas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi dengan memperbanyak memasang rambu-rambu penerapan ganjil genap untuk memastikan agar masyarakat tahu bahwa penerapan ganjil genap di DKI Jakarta sudah mulai berlaku sejak hari ini. Baik, itu dia pemirsa laporan dari saya, Syaula Dariskia dari Jalan Sudirman. Selanjutnya akan ada Raka Sentanu yang akan melaporkan langsung mengenai penerapan ganjil genap di transportasi umum. Silakan Raka laporannya. Baik, terima kasih Arya dan Renanda di studio. Akibat pemberlakuan ganjil genap di DKI Jakarta yang berlaku mulai tanggal 13 Agustus, Transjakarta mengalami lonjakan jumlah penumpang hingga 100.000 pada hari pertama. Peningkatan lonjakan itu terbilang cukup besar dari yang sebelumnya, hanya 130.000 orang per hari, menjadi 243.000 orang pada hari pertama pelaksanaan aturan ganjil genap DKI Jakarta. Sebelumnya dalam rangka antisipasi lonjakan penumpang yang terjadi akibat pemberlakuan ganjil genap, dan juga tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, 3, dan 2 yang berlaku di Jawa dan Bali, pihak Transjakarta sudah mengeluarkan beberapa kebijakan baru. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah perubahan syarat calon penumpang. Jika sebelumnya diwajibkan untuk menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau SRTP, sekarang persyaratan tersebut telah menjadi sertifikat tanda vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Nantinya masyarakat yang memiliki sertifikat vaksin tersebut akan diperiksa terlebih dahulu melalui scan barcode dalam bentuk fisik maupun bentuk digital yang ada pada aplikasi Peduli Lindungi saat hendak masuk ke dalam halte Transjakarta ini. Selain itu, mengikuti surat keputusan Dinas Perhubungan DKI Jakarta nomor 321 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pembatasan kapasitas angkut dan waktu operasional sarana transportasi pada masa PPKM level 4, pihak Transjakarta menyiapkan penambahan jumlah armada yang beroperasi di beberapa koridor. Penambahan armada ini akan dikhususkan pada koridor yang akan dilakukan pembatasan ganjil genap, seperti di koridor 1 Blok M Jakarta Kota dan juga koridor 9 Jakarta Pluit. Selain itu juga akan diadakan penambahan layanan pada koridor-koridor yang berhimpitan seperti koridor 2 dan 3 dan juga koridor 6 dan 7. Berikut yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio Arya dan Renanda. Baik, terima kasih Syaula dan Raka atas laporannya. Kita ke berita selanjutnya. Pegiat media sosial Adam Denny meminta pihak kepolisian melanjutkan kasus hukum jaring SID. Untuk mengetahui laporan selengkapnya, sudah terhubung dengan reporter kami. Ada Ilyas, silahkan laporannya. Baik, terima kasih Arya dan Renanda. Pemirsa, proses hukum kasus ancaman kekerasan yang dilakukan oleh IGD Astina alias Jaring SID terhadap Adam Denny saat ini masih terus berlanjut. Jaring SID tiba di Jakarta dan menjalani proses pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya pada hari Jumat kemarin. Kehadirannya di Mapolda Metro Jaya ini ditemani oleh kuasa hukum dan juga istrinya, Nora Alexandra. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya kemudian mempertemukan Jaring dengan Adam Denny
untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan kasus ini. Dalam mediasi ini, Jering sudah mengakui kesalahannya dan juga sudah secara langsung meminta maaf kepada Adam Denny. Dari hasil mediasi ini, pemirsa, kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai. Meskipun sudah memaafkan Jering secara pribadi, Adam Denny tetap ingin melanjutkan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penolakan damai ini lantaran Adam Denny mengaku sudah melakukan upaya mediasi dengan Jering, namun upaya tersebut tidak diindahkan oleh Jering. Menindaklanjuti keputusan Adam Denny, Polda Metro Jaya akan melanjutkan proses hukum, yaitu dengan mengumpulkan berkas-berkas penyidik. Yang nantinya berkas-berkas penyidik ini akan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Berikut pernyataan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus. Kita sudah berupaya untuk melakukan mediasi, tetapi saudara pelapor, saudara ADG juga meminta, walaupun sudah memaafkan secara pribadi, minta supaya proses hukum oleh penyidik ini tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang ada. Apa tidak lanjut ke depan setelah ini oleh penyidik, karena belum ada titik temu dari pelapor dan terlapor, berkas ini tetap berjalan dan kami akan melengkapi berkasnya untuk kita sesegera mungkin mengirim ke Jaksa Penuntut Umum. Pemirsa, Polda Metro Jaya juga masih membuka kesempatan untuk dilakukannya mediasi antara kedua belah pihak. Namun, proses mediasi ini hanya bisa dilakukan hingga berkas penyidik sampai di Jaksa Penuntut Umum. Demikian laporan saya, kembali ke Arya dan Renanda. Baik, terima kasih Ilyas laporannya. Kementerian BUMN menyalurkan oksigen medis hasil produksi PLN ke Rumah Sakit Penanganan COVID-19 di Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Motion Siang. Selamat siang pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Motion Siang. Kementerian BUMN menyalurkan oksigen medis hasil produksi PLN ke Rumah Sakit Penanganan COVID-19 di Jakarta. Langkah ini merupakan upaya PLN selaku BUMN untuk mengatasi krisis pasokan di tanah air. Saat ini kami telah terhubung bersama reporter kami, ada Aurelia. Bagaimana proses pendistribusian oksigen di sana? Baik, terima kasih Arya dan Renanda. Pendistribusian tabung gas oksigen dilakukan oleh Direktur Utama PLN Zulfikli Zaini dan Komisaris Utama PLN Amin Sunaryadi serta disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Tabung gas oksigen 1 meter kubik ini secara simbolis diberikan kepada Direktur Utama RSUD Pasar Minggu dan RSIJ Cempaka Putih. Dan melalui penyerahan ini, tabung gas oksigen secara serempak tersalurkan ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan rumah sakit yang ada di sekitar pembangkit. Aksi PLN Peduli ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau fasilitas produksi oksigen tersebut pada Kamis 12 Agustus lalu, yang mana pada awalnya masing-masing rumah sakit menerima 10 tabung gas oksigen berukuran 1 meter kubik. Selanjutnya mulai 16 Agustus, PLN akan melayani antar jemput tabung gas oksigen dari rumah sakit untuk proses isi ulang di PLTGU Muara Karang. Dan berikut pernyataan Kementerian BUMN Erick Thohir. Apa yang dilakukan oleh PLN adalah sebagai contoh hari ini. Sesuatu yang tadinya tidak bermanfaat, diproses 5 kali, akhirnya menjadi oksigen medis yang sesuai dengan standar, dan bisa disumbangsikan kepada teman-teman yang membutuhkan dari rumah sakit. General Manager PLN UI di Jaya Dodi Pangaribuan mengatakan bahwa pihaknya akan mendistribusikan lagi 30 meter kubik oksigen ke 2 rumah sakit tersebut. Ia menjelaskan bahwa oksigen medis yang diproduksi nantinya akan dimasukkan ke dalam tabung-tabung oksigen berukuran 1-6 meter kubik oleh PLN. Selanjutnya tabung siap pakai tersebut akan langsung disalurkan untuk menangani pasien COVID-19 di rumah sakit. Dan berikut pernyataan Kementerian BUMN Erick Thohir. COVID-19 ini sangat mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kita mandiri, pentingnya kita juga memperbaiki supply chain kita, pentingnya kita terus meningkatkan juga R&D kita atau inovasi kita.
Di samping itu, Erick Thohir menyatakan bahwa saat ini ada 3 BUMN yang mampu memproduksi oksigen medis secara mandiri. Ketiga BUMN tersebut yaitu PT Krakatau Steel atau KRAS, PT Pupuk Sriwijaya atau PUSRI, dan PT PLN atau Persero. Ia menegaskan, inovasi pembuatan oksigen ini bukan berfokus pada bisnis atau keuntungan industri. Menurutnya, hal itu dilakukan karena BUMN mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan inovasi pengadaan oksigen medis. Demikian laporan yang saya sampaikan dari PLTGU Muara Karang, Jakarta. Aurelia Dwi kembali ke Arya dan Renanda. Baik, terima kasih Aurelia laporannya. Kita ke berita selanjutnya. Atlet Olimpiade Tokyo 2020 tiba di Indonesia beberapa waktu lalu. Presiden Joko Widodo menerima kontingen di halaman Istana Negara Bogor, Jawa Barat. Saat ini kami sudah bergabung bersama Ferry. Ferry, silakan laporannya. Terima kasih Renanda dan juga Arya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut kedatangan kontingen Indonesia yang berlaga di Olimpiade Tokyo 2020 di Istana Kepresidenan. Presiden Republik Indonesia mengungkapkan perasaan bangganya kepada pemain dan juga pelatih yang berlaga di Olimpiade Tokyo tersebut. Peraih medali emas Grecia Poli dan Apriani mendapatkan bonus senilai 5,5 miliar rupiah. Peraih medali perak yaitu Eko Yuli mendapatkan bonus senilai 2,5 miliar rupiah. Sementara itu, peraih medali perunggu masing-masing mendapatkan bonus senilai 1,5 miliar rupiah. Tak hanya itu, pemain dan pelatih yang belum lolos kualifikasi juga mendapatkan bonus senilai 100 juta rupiah. Indonesia mendapatkan peringkat 55 di Olimpiade Tokyo tersebut dengan raihan 1 emas, 1 perak, dan juga 3 perunggu. Memberikan penghargaan berupa bonus, tapi mungkin angkanya tidak perlu saya sebut. Apakah perlu saya sebut? Karena situasinya pandemi. Tapi nggak apa-apa ya, beserta seluruh rakyat sangat bangga atas perjuangan, atas kerja keras yang telah saudara-saudara lakukan di Tokyo, dan sangat mengapresiasi hasil medali yang telah diraih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menpora, dan juga terima kasih pada seluruh atlet, para pelatih, para official, para pendamping, dan juga Chief de Mission, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Jepang juga, serta berbagai pihak yang telah mensukseskan perhelatan besar ini. Dan juga terima kasih atas medali emas yang diberikan oleh bulu tangkis ganda putri. Ini melanjutkan tradisi medali emas Indonesia di Olimpiade dari cabang bulu tangkis. Kemudian medali perak oleh Eko Yuli Irawan di angkat besi putra kelas 61 kilo, dan juga 3 medali perunggu yang masing-masing diraih oleh Anthony Ginting di tunggal putra bulu tangkis, Windy Cantika di angkat besi putri kelas 49 kilo, dan juga Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi putra kelas 73 kilo. Dan atas prestasi yang saudara-saudara raih, pemerintah memberikan penghargaan berupa bonus, tapi mungkin angkanya tidak perlu saya sebut. Apakah perlu saya sebut? Karena situasinya pandemi. Tapi nggak apa-apa ya, saya sebut ya. Jadi untuk peraih medali emas 5,5 miliar rupiah. Kemudian peraih medali perak 2,5 miliar rupiah. Kemudian peraih medali perunggu 1,5 miliar rupiah. Bonus juga diberikan kepada para pelatih, kemudian juga para atlet non peraih medali juga diberikan.
Demikian catatan resmi dari Olimpiade. Dari Bogor, Feriansyah kembali ke studio. Baik, terima kasih Ferry laporannya. Kita ke berita selanjutnya. Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan upacara adat selama masa pandemi COVID-19. Saat ini kami sudah terhubung bersama reporter Motion Siang, Safira. Safira, bagaimana keadaan pelaksanaan, maksud saya kondisi pelaksanaan upacara adat di Gianyar, Bali sejak diterbitkannya surat edaran tersebut? Baik, terima kasih Arya dan Renanda. Surat edaran bersama yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali atau MDA mulai berlaku sejak 9 Agustus 2021 sampai ada surat pemberitahuan selanjutnya. Surat edaran ini mengatur tentang pembatasan dan protokol kesehatan pada pelaksanaan upacara adat di Bali selama masa perpanjangan PPKM level 4. Beberapa upacara adatnya seperti pernikahan dan potong gigi dihimbau untuk menunda pelaksanaannya sampai angka kasus COVID menurun. Sedangkan untuk upacara seperti ngaben perseorangan yang tahapannya telah berjalan dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan, seperti peserta upacara yang terkait langsung paling banyak 15 orang dan wajib mengikuti uji swab berbasis PCR atau antigen sehari sebelum acara dengan hasil negatif. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam waktu yang lama berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19, contohnya upacara ngaben. Identik dengan jiwa gotong royongnya, upacara ngaben memerlukan banyak orang dalam pelaksanaannya. Jumlah peserta pelaksana upacara ngaben biasanya mulai dari ratusan hingga ribuan orang. Klaster upacara adat inilah yang menjadikan kenaikan angka COVID-19 di Bali cukup tinggi. Saat ini sudah terkonfirmasi 1.910 orang positif, 2.124 sembuh, dan 51 pasien meninggal dunia, sehingga total kasus menjadi 12.327 orang. Agar pelaksanaan dari surat edaran bersama PHDI dan MDA berjalan lancar, pengawasan dilakukan dari tingkat banjar, desa, kecamatan, dan kabupaten. Pengawasan akan melibatkan TNI, Polri, dan pecalang dari desa adat setempat. Namun masih saja ada pelanggaran protokol kesehatan yang ditutupi. Seperti larangan pengambilan foto atau video di lokasi upacara adat agar tidak tersebar di media sosial. Satgas Covid Desa Adat Gianyar Bali, Agus Swastika menilai pelanggaran yang disembunyikan berpotensi menurunkan rasa kepercayaan warga kepada pemerintah daerah. Berikut pernyataan Satgas Covid Desa Adat Gianyar Bali, Agus Swastika. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan itu bisa mengurangi rasa percaya warga sekitar kepada pemerintah daerah. Seakan tidak menghormati aturan yang telah dibuat. Kalau ada yang melanggar, seharusnya jangan disembunyikan, tapi diberikan pemahaman. Untuk saat ini belum ada sanksi tegas terkait surat edaran bersama PHDI dan MDA. Namun, masyarakat Bali dimohon untuk tetap tertib dan disiplin dalam menyikapi hal tersebut. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Gianyar Bali. Safira Afi kembali ke studio. Baik, terima kasih Safira laporannya. Kita ke berita selanjutnya, aktivitas seni dan budaya mulai bangkit kembali selama masa pandemi COVID-19. Komunitas Bali Wariga bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menggelar panggung seni tradisi. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Dina Gondo. Dina, apa saja tarian yang akan dipentaskan dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Baik, terima kasih Arya dan Renanda. Setelah 1,5 tahun vakum, kegiatan kesenian dan kebudayaan di Bali kembali menunjukkan pesonanya di tengah pandemi COVID-19. Komunitas Bali Wariga bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menggelar panggung seni tradisi pada sore nanti di Museum Arma Gianyar, tepat saya berdiri saat ini. Panggung seni tradisi ini mempersiapkan beberapa jenis tarian dalam rangka melestarikan budaya di masa pandemi COVID-19. Di antaranya ada tari kecak Lakoneor Ramayana yang bercerita tentang kisah Rama dan Sinta. Kemudian tari Sanghyang Dedari dan Sanghyang Jaran yang mana keduanya merupakan tarian sakral yang secara khusus berfungsi sebagai penolak bala atau penolak wabah penyakit dan memohon keselamatan. Koreografer Sekehat Rena Jenggala Ubud Imade Karyana menyebutkan tari Sanghyang Jaran merupakan salah satu tarian ritual tolak bala agar pandemi COVID-19 ini segera usai. Berikut ini pernyataan koreografer Sekehat Rena Jenggala Ubud Imade Karyana. Mempertunjukkan tari Sanghyang Dadari
yang berfungsi untuk penolak bala apabila ada wabah yang menimpa suatu desa atau lingkungan. Tari Sangyang inilah yang kita yakini untuk bisa mengusir wabah tersebut. Panggung seni tradisi ini melibatkan sebanyak 75 penari Sekehat Rena Jenggala, ditambah dengan 30 tim produksi dari Antida Music Production menjadi 105 orang. Dan penerapan protokol kesehatan dalam acara ini menggunakan skema kesehatan sesuai standar Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability atau CHSE. Panitia juga melakukan sterilisasi venue sebelum dan sesudah acara, dan juga mewajibkan swab antigen bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, pihak penyelenggara juga menyiapkan wastafel untuk cuci tangan di beberapa titik yang ada pada venue. Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan selama pandemi COVID-19 ini, acara ini digelar tanpa penonton di venue. Dan pementasan panggung seni tradisi ini akan ditayangkan secara live streaming melalui kanal YouTube Antida Musik. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Bali. Dina Gondo kembali ke Arya dan Renanda. Baik, terima kasih Dina laporannya. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita siang ini. Saya Arya. Dan saya Renanda, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.